kita berada di rumah kediaman Bapak Kolonel Infantri Imade Riawan yang baru saja pindah ke Bandung, ya, tugas di Bandung dari Jakarta, ya Pak. Kebetulan juga hari ini Purawira Nata Dharma kedatangan Bapak Kolonel Infantri Bapak Jeromangku Gede Kolonel Infantri Ketut Budiase Astawa Esos MSI yang merupakan mantan Kakanwil Kemhan Bali. Ketut Budi Astawa. Oh, iya. Bapak Kolonel Infantri Ketut Budi Astawa Esos MSI, ya, yang merupakan mantan Kakanwil Kemhan Bali. Ya. Kebetulan ya saat ini kita sedang hangat dengan kontroversi Hare Krishna. Jadi berbagai media sosial, ya, berbagai WA group, ya, komunitas masyarakat Hindu itu sedang ramai-ramainya dengan Hare Krishna. Ya, terkait dengan itu, ya, saya ingin bertanya dengan Bapak Kolonel Infantri Ketut Budi Astawa, ya, bagaimana sebenarnya Hare Krishna itu? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Wikinamasti. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tentang Hare Krishna, kebetulan kemarin sebelum saya berangkat ke Jakarta, beberapa tokoh atau pimpinan ormas di Bali datang ke kantor perwakilan Kemhan di Bali di Jalan Melati nomor 1213. Itu sore hari. Kemudian malamnya kebetulan saya juga menghadiri ada pesamuan beberapa sulingge di Bali juga. Saya bilang saya datang berkaitan juga dengan hal yang sama. Tentunya kalau saya dari Kementerian Pertahanan Provinsi Bali ini dulu saya menjabat di situ. Jadi ada rumusan ancaman dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jadi ancaman itu ada yang nyata, ada yang belum nyata. Kemudian jenis ancaman itu dibagi 3. Ada ancaman militer, ada ancaman hibrida, ada ancaman non-militer. Sering saya sampaikan, ancaman militer maupun ancaman hibrida itu kecil kemungkinan terjadi di Indonesia. Terjadinya invasi musuh dari negara lain karena negara Indonesia tidak ada konflik dengan negara-negara lain. Yang sudah nyata di depan mata adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu ada 7. Ada ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi. Kemudian saya sampaikan di sini yang paling nyata dan hangat sekarang ini ancaman 2 hal. Yang pertama ada di situ keselamatan umum, di dalamnya salah satunya adalah pandemi. Nah, ini sekarang ada corona ini kan. Kemudian yang pertama tadi ancaman ideologi itu juga sejak lama sudah muncul. Ya. Ancaman ideologi itu di mana sekelompok orang dia mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, berbuat sesuatu justru menyimpang dari agamanya sendiri untuk mendapatkan kepentingan diri dan kelompoknya sesungguhnya. Nah, baru di sini saya jawab, bagaimana di Bali? Nah, kan begitu kan? Di Bali sekarang lagi hangat memang. Semua unsur-unsur ormas di Bali, ada juga tokoh agama, tokoh masyarakat, per telepon, per WA, ada yang langsung ngomong ke saya juga. Yang jelas karena saya sebagai aparat yang tidak menentukan keputusan, di sini saya hanya menyampaikan let them think, let them decide. Ini ada data fakta, silahkan berpikir, memutuskan
keputusan sendiri. Namun demikian, saya sudah kontak langsung terus-menerus dengan Ketua KHUB, Ketua MUDP, IDE Penglingsir Putri Sukahat, dengan Ketua PHDI Provinsi Bali. Itu sudah kontak terus bagaimana hal ini tidak sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Memang ancaman non militer yang berkaitan dengan ideologi, khususnya masalah agama, keyakinan, ini memang agak rumit. Namun demikian, karena ada negara atau pemerintah mengatur masalah itu, punya kewenangan untuk mengatur itu. Keberadaan Hare Krishna di Bali sesungguhnya sudah ada sejak tahun 80-an lah, sebelum tahun 80-an sudah ada. Karena dilihat oleh masyarakat Bali, pelaksanaan upacara upakaranya maupun teologinya itu sangat jauh berbeda. Jauh berbeda, seperti juga IDE Penglingsir Puri, Ketua MDP sudah ngomong, Ketua Pariwisata Provinsi sudah ngomong juga, sangat berbeda sekali sehingga terjadilah konflik di Bali. Akibat konflik, pemerintah turun tangan melalui Jaksa Agung yang keputusan Jaksa Agung nomor 107 tahun 1984 itu diadakan pelarangan terhadap peredaran simbol-simbol, buku-buku maupun kegiatan dari Hare Krishna. Kemudian begitu reformasi, di sini reformasi kebablasan lah saya katakan, masyarakat menuntut kemerdekaan, kebebasan yang melebihi batas. Sesungguhnya Undang-Undang Dasar sudah mengatur presiden saja memiliki kewenangan tak terbatas gitu. Ini masyarakat ingin memiliki kewenangan tidak terbatas, seperti dialah mau ya liar lah bisa dikatakan, sehingga kebablasanlah reformasi itu. Ditambah kemudian waktu presiden almarhum yang terhormat Bapak Abdurrahman Wahid, di situ beliau menyampaikan kebebasan menyampaikan pendapat, begitu, kebebasan melaksanakan suatu kegiatan. Nah, padahal beliau niatnya sangat luar biasa bagusnya, membuat merdeka tiap-tiap individu dan kelompok. Tetapi kelompok Hare Krishna mengambillah peluang itu, memanfaatkan peluang itu. Lagi dia berbuat, padahal keputusan dari Kejaksaan Agung yang tahun 84 itu belum dicabut sampai sekarang, masih berlaku sampai sekarang. Kemudian saya ceritanya tidak tahu, memang ada itu dari Pembimas Hindu Pusat, ya kebetulan beliau juga termasuk pentolan juga di HK. Beliau mengeluarkan surat itu gitu. Kemudian PHDI juga mengeluarkan perizinan itu, kemudian Kesbangpol juga mencatat keberadaannya. Kalau Kesbangpol nggak salah karena dia mencatat bahwa itu sebagai ormas, sebagai ormas betul tercatat itu. Tetapi berjalan terus menerus sampailah dia merasa merdeka betul di lapangan bebas. Dan saya sudah beberapa kali diundang menjadi pembicara khususnya dalam hari ulang tahun Hare Krishna. Saya menjadi pembicara di situ. Ada juga nggak tahu itu guru besar atau apa panggilannya di Hare Krishna itu dari India, ada juga di situ. Saya sampaikan karena saya tahu di situ doktrin individu atau orangnya yang keliru, salah. Menganggap bahwa kitab Siweda hanya satu, hanya Bhagavad Gita loh. Kitab suci Weda. Padahal di sini sekarang saya sampaikan ajaran agama Hindu. Makanya saya sering meminta kepada Unhi, saya rektor Unhi sudah. Rektornya menyerahkan kepada
satu warek satunya. Kemudian kepada IHDN berkali-kali juga saya ngomong ke rektornya, undang saya ingin menyampaikan bagaimana saya sistematika ajaran agama Hindu yang utuh itu. Kalau ini sudah dipahami oleh semua, umat tidak akan mudah tergoyah oleh pengaruh dari manapun, dari kelompok Sampradaya, mau Hare Krishna, Sai Baba, termasuk agama-agama lain yang memang ada sekelompok orang, mungkin seorang misionaris yang mengharapkan pemberian uang dari luar, dari mana, kalau dia bisa mempengaruhi orang lain kan gitu. Nah, inilah besar harapan saya sesungguhnya, tapi sampai saat inilah ke Jakarta tidak terjadi hal itu. Walaupun rektornya ngomong iya pak, tapi sampai sekarang belum dilakukan. Nah di sini sekarang saya sampaikan, bagaimana saya ajar agama Hindu yang utuh, bagaimana Hare Krishna itu. Silahkan. Kalau ajar agama Hindu yang utuh bahwa Brahman, Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa memberikan wahyu kepada Maharshi lewat atau melalui para dewa. Sinapsida. Dewa itu akar katanya Dev, artinya sinapsis Tuhan. Kemudian saya cepatkan kitab suci Hindu itu, udah kitab suci yang wahyu yang diterima oleh Maharshi dihimpunlah menjadilah kitab suci. Dan kitab suci Hindu dikelompokkan menjadi dua sesungguhnya. Ada lontar tertulis, lontar tidak tertulis. Kalau lontar tertulis biar gabung semua buku yang ada di dunia ini, bandingkan dengan pengetahuan Tuhan belum terpenuhi. Adakah air laut dijadikan tinta kalikan 3, tidak akan habis untuk menulis tentang ilmunya Tuhan. Begitu. Sehingga yang diterima wahyu ini dikelompokkan menjadi dua, ada Weda Sruti, ada Weda Semerti. Weda Srutinya itu ada Caturweda, ada Pancamweda. Kemudian Semertinya ada Wedana, ada Upaweda. Nah di sini juga pernah saya tanyakan kepada guru besar dari India dan kelompok Hare Krishna supaya tidak salah persepsi, saya bilang gitu. Saya tanya Anda, Bhagavad Gita itu merupakan Sruti apa Semerti? Dia jawab Sruti, oh betul. Di Hindu kita juga di Bali dan di Indonesia menyatakan Bhagavad Gita adalah merupakan Weda Sruti, Pancamo Weda. Pertanyaan selanjutnya, mari kita lihat sekarang di Wedanga, Itihasa, Mahabharata. Di mana posisinya? Itu kan secuplik bagian kecil dari Mahabharata. Harusnya itu merupakan Wedanga atau Itihasa. Kenapa kok masuk di Sruti? Nah gitu kan. Dia nggak bisa menjelaskan guru besarnya. Gitu. Nah ini juga perlu diketahui. Malah ada pejabat juga ngomong, saya diundang, Pak Ketut, ini saya melaksanakan upacara pecaruan vegetarian, tidak ada dengan binatang, nggak ada potong-potong, itu kan ahimsa, dosa, membunuh katanya. Saya balik tanya, Pak, Bapak ini perasaan saya kalau masalah agama lebih pintar saya lah daripada Bapak, nah gitu kan. Saya sejak Letnan 2 sampai kolonel sering saya diminta ngasih dharma wacana dan dulu oleh umat, baik di pura maupun di rumah-rumah umat, nah gitu kan. Baik waktu saya di Jakarta, di Bandung, di Papua, di Ambon, nah gitu kan. Oke, saya ikuti irama Bapak. Apa Suksemancaru? Dia nggak bisa menjelaskan. Saya tanya, yang membunuh itu Pak. Sekarang mari kita lihat. Sri Krishna, Arjuna dengan penuh keyakinan dia terhadap ahimsa. Bahwa ahimsa dan menyakiti aja nggak boleh, apalagi membunuh. Apalagi Trirena. Salah satunya Resi Rena. Nah dia gurunya. Ya gitu kan, pamannya. Trirena juga kena itu. Sehingga Arjuna tidak mau berperang, ditaruhlah dewanya. Justru di sana Sri Krishna lah membangkitkan semangat dia agar dia mau berperang, biar mau membunuh gitu. Nah di sini kita perlu ketahui kenapa Sri Krishna menyuruh membunuh. Malah ada sekelompok orang menyatakan Sri Krishna provokator. Kalau Sri Krishna merupakan awatara, mestinya dia mampu mencegah terjadinya perang Bratayuda. Nah itu orang yang tidak tahu hakikat awatara.
Saya jelaskan juga sama dia. Kamu nggak tahu Awatara sudah ngomong-ngomong kamu. Apa itu Awatara? Awatara adalah Tuhan turun ke dunia, mengambil suatu wujud, suatu bentuk untuk menegakkan kebenaran dharma. Kenapa beliau turun? Karena manusia sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah dunia. Beliau turun langsung. Memang beliau Dewa Wisnu turun ke dunia untuk melaksanakan titah dari Dewa Siwa, pemeralina, tugas Siwa dilaksanakan. Nah, tapi dengan menggunakan Arjuna. Kalau waktu Ramayana, Sri Rama menggunakan Hanuman, kan begitu. Nah ini perlu diketahui bahwa Sri Krishna menyuruh membunuh di situ, ditunjukkan kebesaran beliau bahwa yang kamu bunuh bukanlah pamanmu, bukan saudaramu, bukan gurumu. Itu ada sifat-sifat angkara murka, sehingga di sana sesungguhnya justru ngeruat gurunya, ngeruat pamannya, ngeruat saudara-saudaranya yang angkara murka itu agar tidak lebih banyak lagi berbuat angkara murka. Nah, lebih sedikit sehingga kembali ke sana diruat oleh dia. Begitu. Jadi biar kita paham mana namanya ahimsa. Sama dengan mecaru. Mecaru itu salah satu maknanya ngeruat binatang agar menjadi makhluk yang lebih sempurna dengan cara dijadikan persembahan. Ngeruat alam agar alam itu seimbang, subur dengan yang dibutuhkan alam itu justru adalah binatang itu. Nah, begitu. Kemudian juga untuk keseimbangan itu. Jadi kita biar enggak ini, kalau tentara perang itu membunuh apa ahimsa, tindakannya ahimsa karena membunuh menyakiti, tapi itu tidak dosa, dibenarkan. Dan dia hakikatnya diberikan pintu paling luas seorang kesatria sejati. Nah, begitu. Jadi jangan kita asal ngomong ahimsa saja. Kemudian juga banyak disampaikan masalah saya baru sadar bahwa tidak boleh bunuh. Dan saya baru sadar saya tidak makan ini, baru sadar ini karena kamu tidak tahu ajaran agama secara utuh. Oke, sekarang saya jelaskan bagaimana ajaran agama Hindu tentang makanan. Biar nggak dikira dia aja punya, bukan Hare Krishna punya ajaran, itu Hindu murni. Yang pertama, anak muda itu apa aja dimakan. Daging sapi pun sikat. Begitu dia muncul kesadaran, ingin menyempurnakan dirinya, mensucikan dirinya, menenangkan dirinya sesuai dengan norma agama, pasti dia minimal memprayascita, membersih, melukat, atau mewinten. Setelah dia mewinten, ada anjuran minimal bisa menghindari satu jenis daging sapi. Yang kedua, kalau mempercepat proses kesucian dia atau kesempurnaan dirinya, dihindarilah daging babi. Yang selanjutnya dihindari sukupat. Kalau dia sudah mampu menghindari sukupat, mempercepat lagi proses atau kesadaran atau kebersihan diri lahir batinnya, semua yang bernyawa nggak dimakan. Nah, tadinya berkaki, semua berkaki nggak dimakan, hanya ikan ini. Lama-lama ikan pun dihindari. Lama-lama bernyawa, termasuk telur dianggap akan bernyawa, nggak dimakan juga. Lama-lama hanya satu jenis makanan, hanya bunga saja dimakan satu biji atau satu buah atau ini. Lama-lama dia itu tidak makan apa-apa karena sudah mampu Amisepsari. Itu Raja Yoga Marga, pemasaran dirinya yang dia inginkan moksa. Ini kalau ngomong jenis makanan. Jadi vegetarian itu bukan miliknya Hare Krishna, milik Hindu murni. Tapi bertahap. Tapi the man behind the religious. Nah, kalau tentara, the man behind the gun. Kalau organisasi, the man behind the organization. Kemudian kalau apa lagi? The man behind the uniform, and so on. Jadi jangan kita menyalahkan ajaran Hindu atau leluhur. Tidak. Kalian sekarang sudah bisa baca, bisa belajar. Kenapa kalian nggak mau baca? Dirinya tidak pernah mau membaca ajaran agama Hindu, tidak pernah tahu tentang lontar-lontar, tidak pernah memikirkan kenapa leluhur kita membuat upacara-upacara kayak begitu.
dia tahu dari orang lain. Ini dia nggak tahu, sehingga apa yang diberi yang baru dari kelompok Hare Krishna itu dia nggak paling benar, itu diikuti begitu. Iya, karena dia nggak ngerti di sini, gitu loh. Selanjutnya perlu kita ketahui juga, kenapa sih leluhur kita kok apa yang dikerjakan leluhur kita sehingga dia bisa membuat Pulau Bali menjadi Pulau Dewata, tanah yang harum. Ini juga metaksu. Kenapa nggak di India itu jadi India Dewata? Sadarlah kita ini. Maharishi India aja mau moksa datang ke Bali, moksa di Bali. Begitulah kesucian tanah Bali, kemurnian leluhur kita di Bali. Gitu loh. Jadi biar kita tidak alpake sama leluhur kawitan gitu. Mari kita ketahui, leluhur kita sejak zaman dulu sudah melaksanakan pemujaan kepada Tuhan. Sebelum dia bisa berbudaya apa-apa, masih nomaden, masih tinggal di gua-gua, dia tetap bakti pada leluhur kawitan hidup betari di Sangya Widibasa. Caranya bagaimana? Dia cari pohon besar, dia cari batu yang besar. Ratu leluhur kita, Ratu Betara Kawitan, Ratu Betara, Ratu Sangya Widibasa, ledai Ratu tentu melinggih ring batu besar, melinggih ring pohon besar, itu ujung mengagungkan beliau. Batu besar hanya sebagai istana beliau, bukan batu yang disembah, bukan pohon. Itu sama dengan kursi. Apaan bentuk kursi? Jangan kursi yang dihormati atau kursi diajak ngomong. Presiden datang ke situ, duduk di kursi itu pasti dihormati. Presidennya, bukan kursinya. Kursi emas bahannya, nggak ada yang dudukin, masa dihormati? Gila dibilang. Demikian hakikatnya itu. Itu hanya tempat stana. Bahasa beliau berstana. Kalau tempat kita tempat duduk. Jadi pohon besar, batu besar itu hanya sebagai tempat duduk beliau. Kemudian lama-lama karena cuaca tidak mendukung, mungkin hujan lebat, sehingga leluhur kita zaman dulu itu tidak melangkah ke batu besar, tidak melangkah ke pohon besar, baktinya besar. Gimana caranya? Mulai beliau berpikir, anumana permana, analisa. Batu ditumpuk-tumpuk, namanya bebaturan. Dibuat tinggi agar lebih tinggi dari badan dia. Itu. Nah, ini leluhurnya berkawitan di Betari di Sangya Widibasa. Ledah itu melingkar ring bebaturan, ling batu menumpuk di batu yang ditumpuk ini gitu. Ini sebagai istana beliau. Sama kita dulu orang miskin, batu ditaruh, ada tamu di batu disuruh duduk, betul nggak? Sebagai tempat duduk, ini juga sebagai tempat duduk beliau, yang namanya pelinggian beliau. Nah gitu, istana beliau. Lama-lama mulai manusia meningkat budaya sedikit, bikin rumah dari tanah, lumpur, tanah, buat dari tanah. Sehingga pelinggi pun dibuat dari tanah, sampai sekarang ada bukti-buktinya. Yang selanjutnya membuat dapur pun dengan tanah. Begitu buat dapur dengan tanah, lama-lama kan merah nih, dinding keras, akhirnya dicetak menjadi batu bata. Tetapi lumpurnya masih tetap pakai tanah. Masih ada buktinya sampai sekarang, cari coba, masih ada itu zaman sekarang. Lama-lama ketemulah kapur dengan pasir untuk itunya. Lama-lama pakai semen pasir, sekarang sampai bias melilih, pakai dengan tembaga, pakai dengan emas dan sebagainya. Itu namanya budaya. Wujud baktinya kita kepada beliau, gitu ya. Jadi jangan kita mudah terpengaruh, gitu. Jadi kita kenali dulu diri kita. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, apalagi misalnya ada doktrin bahwa bapak ibumu hanya punya kewajiban melahirkan, sesungguhnya itu Sri Krishna Tuhan. Nah itu juga menyimpang dari ajaran Sri Krishna itu sendiri. Sri Krishna mengajarkan bakti kepada leluhur kawitan. Apabila dia tidak bakti kepada leluhur kawitan, ada secara eksplisitnya. Nah silakan nanti biar dibaca sama umat itu kitab suci Bhagavad Gita dan kitab suci lain. Maksudnya kan sebagai dasar, salah satu dasar misalnya. Ya. Umat Hindu misalnya kalau debat nih dengan orang Hare Krishna. Ya, nanti silakan. Dia sendiri sebenarnya sering menyampaikan, coba dia kasih buku Hare Krishna, buku Bhagavad Gita kita, dia nggak mau baca. Karena doktrinnya dia itu apa? Harus garis perguruan. Kemudian ini sesuai dengan aslinya, yang lain dianggap palsu, gitu loh. Sehingga semua pengikutnya tidak boleh beli dari yang lain karena dia penjual buku.
gitu loh. Biar laris bukunya dia begitu, sesuai dengan aslinya lah. Padahal di situ sudah ada pembelokan. Yang lain dianggap sesat. Gitu. Iya, saya udah 2 dikasih. Begitu pertama dikasih saya buka, ada fotonya Prabhupada. Nggak mau saya baca, sama sekali nggak mau. Yang kedua dikasih saya terima, tapi nggak saya baca. Kenapa? Ini bagaimana, siapa Prabhupada itu? Padahal Maharishi biasa saja, nggak pernah sombong mencantumkan foto beliau dalam kitab suci itu. Yang menyusun aja nggak pernah sombong. Ini Prabhupada siapa? Kok dia nyantumkan fotonya di situ? Begitu. Jadi disinilah sebenarnya siapapun kalau mau diajak sama dengan gini, kata di bawah tempurung kelapa, gitu. Nggak mau keluar, dia taunya hafal mati karena itu tok. Ajak ngomong apa-apa larinya ke situ, karena dia nggak tahu yang di luar. Ini ilustrasi yang saya pakai. Saya berapa kali komunikasi, dia tidak pernah mau keluar dari Bhagavad Gita dengan aslinya. Saya balikkan. Kamu udah benar melaksanakan sudah aslinya, apa ciri-cirinya? Apa buktinya kamu melaksanakan? Saya temukan juga dosen lagi, malah tukang kawin cerai lagi. Kan malu kita. Dia menghina kitab suci Bhagavad Gita yang leluhur kita buat, yang sudah kita gunakan patokan sejak lama. Dia menghina itu. Nah, termasuk bebanten. Kaitan bebanten, kita harus tahu juga apa itu Banten. Leluhur kita bilang, Banten pinake ragante dwi. Banten pinake tubuhmu, badanmu. Artinya gara-gara Banten itulah Pulau Bali menjadi Pulau Dewata, tanah yang suci harum. Kenapa? Artinya leluhur kita sejak dulu sudah mempersembahkan jiwa raganya kepada beliau. Tapi wujudnya Banten. Barang siapa mau mengatakan Banten itu nggak benar atau menghapuskan, mohon maaf. Itu manusia salah kawitan, salah leluhur. Di waktu aja nanti sangkala yang kami jawab. Itu ya entah anaknya nanti entah apa, lihat aja buktikan. Gitu. Terus ada juga pejabat ngomong, udah orang tua susah diajak ini, anak muda aja. Jadi anak muda berusaha dipengaruhi. Pejabat-pejabat berusaha dipengaruhi, para suliki berusaha dipengaruhi, diajak ke India lah, disuruh bikin yayasan lah, nanti dikasih guru bahasa Sanskerta lah. Padahal leluhur kita menjadikan Bali menjadi Pulau Dewata tidak ada dengan bahasa Sanskerta, dengan bahasa ibu, gitu loh. Dan dia pun leluhur kita dulu, jangankan Panci Sembah, Trisandi aja dia nggak hafal, dia pakai bahasa ibu. Tetapi walaupun bahasa ibu tulus ikhlas. Jadi kita jangan menyamakan Tuhan para dewa leluhur dengan keterbatasan kita. Kalau saya nggak tahu bahasa Inggris, diajak ngomong bahasa Inggris, tolak-tolak saya, kan gitu. Bahasa Jerman nggak tahu, tapi leluhur kalian para dewa itu segala bahasa beliau ngerti, segala cara beliau paham. Dalam Bhagavad Gita juga ada. Kalau persembahan itu, toyam, palam, gada, puspam, itu kan. Kalau ngomong upacara juga. Ada 3 lapisan utama, madya, niste. Yang utama ada 3. Utama yang madya, upana, niste. Madya yang utama, madya, niste. Niste yang utama, nista madya, niste. Ada 9 lapisan. Yang ke-10 yang lebih utama dari sini ada dalam Bhagavad Gita yang tadi saya sampaikan. Toyam, palam, gadam, puspam, dan seterusnya. Itu bukan kanista yang itu. Bukan. Nanti saya jelasin yang mana namanya niste. Kenapa disebut niste? Niste bukan berarti jelek. Kenapa dia menggunakan inti saja? Itu kita biar paham. Kemudian yang utama yang nomor 11 masih ada. Ratu leluhur tijang berkawitan ide betara sang yang dewasa tanpa canang, tanpa caru, tanpa mantra niki jiwa raga tijang pindah ke canang, pindah ke caru rarisa mapian doi ratu. Ada jiwa raganya dipersembahkan, itu namanya Raja Yoga Marga. Ya, maaf sedikit menginterupsi terkait dengan jiwa diserahkan gitu ya kepada Ide Sang Hyang Widiasa. Saya pernah baca bahwa Bali itu kan berasal dari bahasa Pali kalau nggak salah ya. Artinya adalah persembahan. Oh, artinya persembahan. Agama Buddha bahasa Pali. Bahasa Pali. Tapi kalau kita itu upacara, upakara itu sarana. Upacara jenis kegiatan suci. Nah, disebut upacara. Kayak kita hari raya pun ada 2. Ada yang diatur berdasarkan paukon, ada yang tidak diatur berdasarkan paukon. Itu. Ya. Kalau yang diatur ada 6 itu.
Hari Purnama Kilem, Galungan Kuningan, Hari Saraswati, Hari Siwaratri, Pagar Wesi, satu lagi hari apa satu lagi? Nyepi. Nah, itu ada 6. Kalau yang lain tidak berdasarkan Neptu. Itu ya. Kemudian upacara juga ada 2. Ada Nitya Karmayani, Naimitika Karmayani gitu. Ya. Kemudian sarana-sarana itu, nah tadi dipotong ya, masalah sampai di mana tadi? Upacara. Beban tenan Bali. Ya, beban dan Bali itu lapisannya ada 11. Sekarang kita manusia secara horizontal menyebut itu kalau lengkap besar utama, kalau sedang madya, yang kecil niste, kan gitu kan? Tetapi secara vertikal, secara jenana batin, makin tinggi jenana orang, makin tinggi tingkat kesucian orang, pasti mengalami upacara yang paling sederhana. Inti minimal apa paling maksimal apa? Toyang, palam, garam, minimal bunga sama dupa sama air. Kadang-kadang beliau tidak pakai apa-apa, api itu sudah menyala. Kalau seseorang sudah mampu, nah ini agak filosofis lah sedikit gitu ya. Pura-pura tahu saya ini, mohon maaf ini. Apabila seseorang tahu sastra, aksara dewa misalnya Dewa Siwa diaksarakan Om, gitu kan? Brahma, dan seterusnya. Itu aksara suci itu, kalau dia mampu melinggihkan, tahu menempatkan itu dalam tubuh, setelah dia tahu menempatkan, bisa menyatukan dengan tubuhnya aksara itu. Terus yang ketiga, bisa ngurip. Setelah bersatu bisa diurip, nyatu. Itu sesungguhnya itu nggak usah pakai apa-apa, gitu loh. Itu artinya sudah bisa melinggikan tabik pukulun sang yang acintya, sang yang diwasa, sang yang mahunang melinggering padu suci anglayang, melinggering tungtungin rambut. Sang yang siwa melinggering padme wardanyati, sang yang Saraswati melinggering tungtungin lidah, medal sang yang Iswara. Nah, tidak ada salah yang keluar dari beliau, pasti tidak ada yang salah. Dan itu kebenaran semua. Dan orang kayak gitu bisa dikatakan apa? Nggak perlu belajar, tapi dia bisa. Itu namanya lontar tanpa tulis. Itu memang nggak kelihatan buku, nggak baca buku, tapi dia udah tahu. Kadang-kadang otomatis keluar. Adakah orang kayak itu zaman sekarang? Banyak. Adakah orang vegetarian, orang Hindu Bali asli? Ada. Kenapa orang tidak tahu? Karena orang Bali selalu memegang budaya leluhur yang adiluhung dengan dan awak bisa depan anak yang ngadanin. Dia berbuat apa? Dia nggak perlu pamer, nggak perlu ngasih tahu orang, nggak perlu di pinggir jalan dang, nggak perlu, gitu loh. Nggak perlu jual buku kecap nomor 1 buku ini, tidak. Orang dapat wahyu, yang dapat wahyu pun leluhur kita, itu misalnya dalam lontar, tidak diberikan kepada orang. Dia akan berikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang dapat petunjuk dari beliau itu. Tuh, ya. Mungkin ini sementara. Apalagi mungkin yang bisa tadi terkait tadi kan Hari Krishna banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Nah, ini bagaimana misalnya Bapak ya sebagai mantan Kakang Wilkemhan Bali ini ya, apa sih langkah-langkah yang bisa diupayakan? Kemudian kan seringkali kita membaca bahwa surat Kejaksaan Agung ini kan belum dicabut. Nah, ini kan seberapa kuat dia mempunyai kekuatan hukumnya? Apakah ini bisa dijadikan dasar untuk membubarkan? Jadi begini, sebenarnya kalau menurut saya, aparat bila perlu nggak usah membubarkan. Wahai saudara-saudaraku yang kebetulan sudah terpengaruh oleh kelompok Hari Krishna, segera sadarlah. Kalian ada di dunia ini, kalian dilahirkan oleh bapak ibumu. Kalau kamu tidak dilahirkan oleh bapak ibumu, kamu nggak akan ketemu sama kelompok Hari Krishna ini, gitu loh. Apalagi ajarannya lebih baik dia putus bapak ibu, putus leluhur kalian kepada gurunya. Dia lebih tunduk kepada gurunya.
ini sudah aliran ya bisa dikatakan sesat lah, nggak cocok di Indonesia, di Bali nih. Gitu. Terutama karena tadi kan sangat menghormati leluhur. Coba nanti dicek nih kebenarannya di India dia bagaimana eksisnya Hare Krishna di India. Coba cari tahu begitu. Bagaimana dia di situ? Memang kita orang Bali, saudara-saudaraku termasuk saya nih, kita orang Bali, mari belajar menghilangkan DK sama BA itu. Orang Bali 98% diakui kehebatan kebaikannya oleh dunia. Hanya 2% kejelekannya. 2% yang satunya DK, yang satunya BA. Belau Gajum sama Demen Kajum gitu. Kalau udah ini apapun orang ini kalau sama saudaranya nitik tangka itu berani memati-mati sama saudara, berani dia. Begitu ada orang lain disembah-sembah begini. Nah ini gimana menghilangkan sifat kalau ini merupakan sudah bawaan lahir istilahnya. Oke, gampang sesungguhnya menghilangkan asal mau dan mampu. Sulit apabila tidak mau dan tidak mampu. Gampang bagaimana? Termasuk saya, Kolonel Ketut Budiastawa, karena kamu sudah di Winten Jerumangku Gede, kan gitu kan? Tunjukkan dirimu bisa memberi pencerahan kepada umat. Siapa saja, kapan saja, diminta atau tidak diminta, itu semestinya. Sang Sulingi juga begitu. Sang Sulingi salah satu sebenarnya kan Surya, menyinari. Surya itu matahari. Apakah matahari pernah kita minta? Tolong jam sekian sampai jam sekian, tanggal ini saya mau selingkuh, tolong jangan bersinar ya. Apa begitu? Biar baik, biar orang baik, orang buruk tetap diberi yang sama. Diminta beliau. Nah harapan saya kita umat Hindu, ya Sulingi, ya pemangku, ya akademisi, ya praktisi agama yang marilah kita mau memberikan. Karena kita udah berubah zaman. Zaman dulu tidak perlu pengetahuan agama, tapi yang penting melaksanakan. Sekarang zaman jename, kalau dulu kan karma marga dan bakti dominannya. Sekarang orang-orang dominan jenana marga, pengetahuan. Makanya mari kita sama-sama belajar dan memberi pelajaran pengetahuan kepada umat kita. Terutama mungkin untuk generasi muda ya. Mungkin kalau misalnya kalau kita bicara tentang Hindu, ya di Bali terutama misalnya kan ya apa mulut keto ya istilahnya ya. Kalau anak zaman sekarang kan nggak kena ya dengan hal seperti itu. Nah mungkin di sini Hare Krishna mereka doktrinnya, dasarnya gitu ya, mereka membawa dasar yang kuat ini loh ya. Gitu ya. Oke, jadi begini, saya kebetulan banyak juga sering komunikasi sama kelompok itu. Kalau dia sudah diajak ke dalam spiritual batin, dia nggak pasti menghindar. Karena pakai logika. Dia selalu pakai logika. Ngomong agama, wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, termasuk khususnya Hindu semua, Bali maupun Hare Krishna dan Saprada yang lain, agama itu adalah keyakinan. Ngomong keyakinan bukan di sini. Harus seimbang. Karena tujuannya moksatam jagadita ya caidilama. Artinya untuk kebutuhan badan dan kebutuhan jiwa harus seimbang. Kalau terlalu dominan jiwa juga orang melihat aneh. Terlalu akal juga kelihatan aneh. Seimbangkanlah. Itu. Kalau dia hanya buku ini, jadi hanya itu aja, muter di situ aja omongannya. Begitu bagaimana buktinya? Kalau balikan, Sri Krishna kan bisa membuktikan itu, bisa menunjukkan alam semesta, kebesaran Tuhan, sehingga meyakinkan orang. Coba dia harusnya tanya juga mana buktinya, digituin juga kan? Kalau di Hindu Bali sudah biasa dia dengan ini, gitu loh. Bukan agama Hindu itu bukan doktriner, bukan apa dogmatis gitu loh. Agama Hindu diberikan oleh Tuhan, ini loh silakan kamu bagaimana gitu, mana kebutuhannya silakan, nggak pernah ada harus, nggak ada juga enggak, silakan. Kalau ikut buku ini, contoh begitu nikah, kitab suci Hindu yang satu-satunya hanya untuk orang gerahste mana. Banyak juga di antara kita nggak paham, nggak tahu. Padahal dia inginnya dapat anak seputra atau dua kan gitu kan? Kayak nawak sing nawang aturan itu kan nggak tahu. Nah itu contoh kitab suci Kama Sutra harus dipahami.
Bagi orang nggak paham dibilang jorok gitu. Memang jorok bagi orang yang brahmacari. Kalau gerahasta itu wajib dikerjakan. Itu kewajiban suami dan istri. Secara padang itu memang tujuannya begitu, untuk mendapatkan keturunan gitu. Yang suputra dan lulwi apabila perempuan begitu. Kemudian apa lagi? Ada ale ayun yang dewasa. Jadi suami istri aja hubungan itu nggak sembarangan. Nanti pas kacang kliwon hubungan itu disarankan untuk dihindari, gitu loh. Tapi karena kita nggak ada berbuat aja, nanti anaknya kayak apa? Nyalakan anak, padahal bapak ibunya yang salah. Sama dengan ala cetak begini, jadinya lain. Masa cetakan disalahin? Nah, ini ala cetak begini ya begini hasilnya, ya karena ala cetaknya begitu gitu. Mau huruf A nya ala cetaknya B, ya salah sendiri, kenapa mamanya? Itu sama dengan cermin. Bercermin wajah buruk, cermin dibanding yang salah. Wajah kita lah perbaiki, belikan make up gitu kan, dan seterusnya. Dan perlu kita ketahui juga, luar biasa leluhur kita. Dia betul-betul paham tentang yadnya. Yadnya itulah korban suci yang dilaksanakan setelah tulus ikhlas. Yang namanya korban suci, tulus ikhlas, mau besar, mau sedang, mau kecil, dengan sarana tanpa sarana, ketulus ikhlasan. Nah, Tuhan itu beliau menerima ketulus ikhlasan. Nah, leluhur kita itu begitu dulu, nggak ada saling salahkan. Ada sampai detik ini, makanya ada desa kalau pada desa mau cari, nggak ada saling salahkan. Oh boleh silakan, boleh silakan. Sama dengan kuliah lah. Ini jurusan komputer, ini jurusan psikologi, ini jurusan matematika, jurusan apa harus nyalahkan itu? Bahwa dia paling benar, nggak bisa begitu, karena kebenaran semua benar sesuai dengan sudut pandang masing-masing dan posisi masing-masing. Sama sekarang para dewa. Dewa Wisnu gimana? Di utara warnanya hitam, ya kan, cakra senjatanya. Dewa Brahma di selatan warna merah, gada senjatanya. Mahadewa di barat, kuning warnanya, ya kan gitu kan. Kemudian Sang Iswara di timur, putih warnanya. Sanak sarinya gitu misalnya, bajir senjatanya. Mari kita lihat dari warna putih, hitam, merah, kuning. Tengah bubur Dewa Siwa, mana paling benar warnanya? Mana yang paling bagus? Semua bagus dan semua benar. Sama dengan Siwa, Siddhartha, Waisnawa. Kalau Anda Waisnawa, silakan Waisnawa. Disiplin aja dengan itu, Anda akan nyampe dapat. Begitu Anda Waisnawa menghina, apalagi mengatakan pemakan daging sapi, daging itu pemakan bangkai. Mempersembahkan daging sama mempersembahkan bangkai. Sesungguhnya itu sangat jauh dari ajaran Waisnawa. Kalau Siwa Siddhartha, memang dia ngeruat itu dengan cara begitu, ngelukat itu dengan cara begitu, gitu, membunuh. Tetapi bukan membunuh, dipersembahkan, habis itu kan prasaratnya ditunas, begitu. Nah inilah yang penting. Tadi pertanyaan belum saya jawab. Saudara-saudaraku yang Hare Krishna, merenunglah, pakai hati yang paling dalam, jangan pakai ini. Ini otak lo hanya segini, volumenya sangat terbatas. Pakai ini, Anda akan tahu kebenaran itu. Udahlah, nggak usahlah berbuat macam-macam. Bali, biarlah bagaimana budaya Bali yang sudah tersohor sampai detik ini membuat tanah Bali menjadi pulau dewata dan bisa menghentikan penerbangan internasional. Selain Bali nggak bisa. Kenapa? Karena upacara juga. Tauragung besoknya nyepi. Itu. Coba tempat lain. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Nggak ada. Jadi leluhur kita udah luar biasa. Kalau kita merenung lebih tinggi, kenapa sih agama itu tidak diwahyukan di Bali atau di Indonesia? Kenapa kok di India? Karena zaman itu orang-orang di India orangnya biadab. Itu loh. Nah iya. Makanya diwahyukan di situ agar dia sadar tidak berbuat begitu lagi, gitu loh. Di Bali sejak zaman dulu leluhur kita udah luar biasa, sehingga terkenal Bali itu sopan santun, lemah lembut. Nah, dulu sebelum tahun 70-an itu tahun 70-an lah, habis panen taruh di pinggir jalan nggak hilang. Sekarang udah di gudang dikunci pun dibobol kuncinya. Apa itu? Bahwa jenazah marga sekarang banyak orang pintar agama, banyak orang pintar puja mantra. Apa sidi? Kalau dia sini berarti tidak terjadi maling dong, tidak terjadi kejahatan dong. Ya. Mari kita koreksi diri. Jangan karena hafal banyak puja mantra,
Jangan karena tahu banyak jenane pengetahuan, karena sering kepurut-purut, itulah menjamin. Yang menjamin adalah bagaimana aksara kitab yang kita baca kita bisa meresap dan mengimplementasikan. Itu baru terbukti. Bagaimana upacara upakara dengan tulus ikhlas itu akan terbukti dalam pola pikir, pola ucap, pola tindak kita. Inti dari semua upacara upakara, yadnya dalam agama Hindu hanya satu intinya. Untuk apanya? Hanya untuk mencapai Trikaya Parisuddha. Nah, ada lain daripada itu. Kalau itu memang betul sidi diterima yadnya kita kepada Tuhan, ciri-cirinya apa? Orang itu pasti Trikaya Parisuddhanya bagus. Mana cike kaya kewacike. Pikirannya baik dan benar, ucapannya baik dan benar, perbuatannya baik dan benar. Kalau sudah begitu, itu baru betul dia melaksanakan agama benar dan diterima segala yadnya oleh leluhur, kawitan, ide betara, ide sang yang widiwasa. Mungkin itu saja yang satu lagi yang menarik ya, sebenarnya kalau dikatakan ya udah pengikut Hare Krishna berpikir saja, itu kan sepertinya analoginya kayak kita bilang sama, analoginya mungkin kurang tepat gitu ya, kita bicara sama maling gitu ya, penjahat gitu kan ya, kamu jangan maling ya gitu kan, pikir dong kalau maling dosa dan sebagainya, itu kan kayaknya nggak mempan tuh Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa ini. Memang kan ada tahapan-tahapannya. Tentara juga latihan nggak langsung tugas pokoknya membunuh dan dibunuh, latihannya nggak setengah hati gitu loh. Tapi nggak langsung main pukul gini. Kita karateka, petinju di atas ring tugasnya memukul dipukul, latihannya berat juga. Seorang petinju atau karateka atau bela diri apapun mau pingin menjadi juara dunia, pasti latihannya berat. Seolah disiksa dia, dihantemin dia, dipukuli biar kebal, betul nggak? Bahwa di atas ring menghadapi musuh, kebalan dia. Nah gitu. Kita orang Hindu begitu. Sekarang kelompok Hare Krishna dan kita umat Hindu, mari kita punya lembaga. Kita hormati saja lembaga MDA ya, kemudian PHDI, itu sudah sedang mencari solusi terbaik. Jadi diberikan kelonggaran, gitu loh. Kalau diberi kelonggarannya dia tidak sadar, kan kebangetan namanya. Ya, kemarin saya bicara depan mahasiswa di Bali, seluruh mahasiswa. 10.000 mahasiswa pernah, 5.400 sekian mahasiswa di Undun pernah, 3.500-an mahasiswa di banyak lah semua di kampus. Saya bilang, kalau ada yang salah kita bina, kalau nggak bisa dibina, dia sendiri yang jawab, dibinasakan. Nah, bukan saya, nah gitu kan. Nah begitu loh. Ya. Kalau dalam istilah hukum ultimum remedium ya. Nah, ini ibu orang hukum ya, lebih tahu jalan terakhir itu sama dengan Kurawa dan Pandawa. Kurawa dan Pandawa gurunya sama, waktu belajar berlatihnya sama, ilmu yang diberikan sama, jadinya berbeda. Begitu berbeda, sudah diberi pengarahan oleh Maharshi Bhisma, oleh Sri Krishna, malah dibantah karena dia merasa dirinya sudah melebihi yang lain karena egonya, kesombongannya, gitu loh. Akhirnya waktu juga Sangkala menjawab. Akhirnya Sri Krishna turun langsung, gitu loh. Dan kalau udah beliau turun langsung, itu bukan ahimsa. Nah itu memang harus dipelihara. Karena kalau nggak didaur ulang, ini jadi penyakit nanti, gitu loh. Jangan-jangan salah satu penyebab virus ini ada karena orang-orang yang tidak mau berubah ke arah yang benar itu. Kalau merasa diri benar kan belum tentu benar. Ya, tetapi yang benar kita pakai. Jangan merasa paling benar. Gunakan, kita dikasih otak oleh Tuhan ya untuk menyaring. Jangan terus mendewa-dewakan orang. Kadang-kadang contoh kayak makanan, saya kadang-kadang ketawa juga. Saya juga vegetarian. Setiap istri saya hamil minimal 8 bulan, 9 bulan saya vegetarian. Tapi vegetarian saya murni. Pernah juga saya waktu bujangan bukan vegetarian lagi. Puasamu dia nasi putih sekelas 24 jam satu kali makan. Tapi terpaksa saya ngomong ini. Padahal saya nggak perlu saya omongin, baru kali ini saya omongin ini. Itu kan kita ikhlas berbuat untuk diri sendiri kepada yang di atas. Sebenarnya kalau itu nggak mendoakan Dirjen Bimas Hindu agar beliau bisa mengemban tugasnya dengan baik. Sekali lagi tadi disampaikan oleh ibu Arminita orang hukum, saya sampaikan saudaraku yang
kelompok sampradaya dan Hare Krishna belajar memahami hidup kehidupan, aturan di dunia ini milik banyak orang. Jadi dengan adanya keputusan dari Kejaksaan Agung tahun 84, belajar pahamlah itu, jangan cari dalil-dalil pembenaran, dengan baik-baik sadarlah, jangan ngotot. Ini saran saya aja. Kalau nanti masih begitu nggak tahu lah, itu bukan kewenangan saya, bukan kemampuan saya. Nanti silakan secara prosedural, nanti PHD provinsi sudah ke PHD pusat, kita tinggal berdoa bersama. Semoga ketua PHD pusat juga dibuka hati dan pikirannya sehingga betul-betul bisa melihat kebenaran yang murni suci, bukan karena bisikan, bukan karena kepentingan, bukan karena ego pribadi. Nah, gitu aja kita semua doakan beliau agar betul-betul secara vertikal benar, horizontal benar. Jangan sampai vertikal nggak benar, horizontal nggak benar juga, itu parah itu. Nah ini ya, kita doakan bersama karena beliau juga manusia. Tanhana wong swasta hayu mulus. Nah gitu ya, nggak ada manusia sempurna. Maka dari itu mari kita saling asah asih asuh, saling memberi dan saling menerima. Suksema, demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Mungkin ada tambahan? Nah, kalau ada tambahan, tidak ada tambahan ya. Mungkin ya setelah mendengar uraian penjelasan panjang lebar dari Bapak Jero Mangku, Kolonel Infantri Ketut Budi Astawa, ya, umat Hindu di Indonesia terutama ya secara umum ya, ataupun umat Hindu di Bali pada khususnya, etnis Bali khususnya ya Pak ya, yang ramai kan etnis Bali ya, di luar umat Hindu yang tidak etnis Bali sepertinya tidak mempermasalahkan ya Pak ya, sepertinya tidak, semoga tidak ya. Nah, setelah mendengarkan uraian penjelasan yang panjang lebar, semoga kita semakin memahami, kita dapat memahami bahwa umat Hindu sebaiknya ya Pak ya kembali ke ajaran Hindu yang leluhur ya Pak ya, gitu ya, karena inilah budaya kita ya, karena bukan Hindu leluhur. Hindu sesuai. Kemari kita sama-sama memahami ajaran agama Hindu yang utuh. Agama Hindu. Jangan sepotong-sepotong tahunnya. Kalau utuh pasti enak. Contohnya, pakai saya tambahkan. Ini Ketut Budi Astawa, nah utuh ini. Ini mungkin tahu kepalanya, ini tahu tangan kaki, ini tahu badan. Ini ngomong kepala, ini nggak tahu kepala, bisa ribut kan? Makanya kalau kita udah tahu secara utuh, enak. Oh, yang diomongin kepala loh. Kepala pun begitu ngomong retina, oh beri ngomong mata dia. Matanya dibuka ada retina, ada pupil dan sebagainya. Oh, kemudian di badan oh ada jantung, paru-paru ini dan seterusnya. Nah, itu. Jadi umat Hindu termasuk sampradaya dan Hare Krishna. Mari kita, bila perlu undang saya sekali lagi khusus untuk menjelaskan pokok-pokok ajaran agama itu atau skema ajaran agama itu secara utuh. Biar paham betul. Saya bukan orang pintar, saya bukan sarjana agama, tetapi kalau ide saya yang diwasi merestui, seperti yang saya bilang tadi, kalau ide sang yang maha wenang, sang Acintia berkenan berstana di Padme suci anglarang yang di tundungan rambut, sang Siwa berstana di Padme warnai hati, sang yang Saraswati melingkar yang tundungan lidah, medal sang Iswara, pasti saya bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Nah, begitu. Ya, secara utuh ya, mempelajari agama Hindu secara utuh ya, sehingga tidak akan ada lagi kontroversi, apalagi jangan sampai ini menimbulkan perpecahan. Ya, ini yang terutama ya. Kita mungkin harus toleransi, kita ada pluralisme. Ya, setiap agama itu ada aliran-alirannya. Ya, tapi mungkin di sini kita harus menegaskan bahwa Hare Krishna bukan bagian dari Hindu. Nah, itu ya, bukan gurunya sendiri. Ya, bukan aliran dari Hindu. Ya, tapi jangan sampai hal ini sampai memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, harus diupayakan betul-betul ya para tokoh agama, ya tokoh-tokoh lembaga, ya harus betul-betul mengupayakan agar jangan sampai hal ini meluas menimbulkan perpecahan. Sendok dan garpu ya pasti akan selalu berbenturan. Ya, kalau kita makan di sendok garpu itu pasti di piring bunyi ting 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 ting. Tapi jangan sampai benturan sendok dan garpu ini memecahkan piring.
Ya karena tadi ya tidak ada pemikiran yang sama persisnya Pak. Ya, sekian ya wawancara saya kali ini dengan Bapak Jeromangku Kolonel Infantri Ketut Astawa. Ya, saya akhiri dengan Paramasanti Om Santi Santi Santi.